Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kemenangan JK Saragi tentu membuat siapapun sangat amat terkejut. Terlalu banyak orang yang meragukan JK Saragi, entah itu dari bursa taruhan maupun dari keluarga JK Saragi itu sendiri. Dan JK memaklumi hal itu, karena ketika di Road to UFC, tidak ada satupun fighter Indonesia yang menang kecuali dirinya. Ditambah lagi ketika di babak final, JK Saragi justru kalah melawan Ansul Jubli, di mana itu bukan ajang resmi UFC atau belum mendapatkan kontrak dari UFC, tapi sudah kalah duluan. Dan yang paling bikin JK diremehkan adalah karena karakter netizen Indonesia itu sendiri yang emang dasarnya tidak paham UFC. Netizen memaksa JK Saragi harus seperti fighter Dagestan yang selalu rendah hati dan tahu sopan santun. Padahal sebenarnya UFC sendiri pun tidak suka dengan sifat rendah hatinya para fighter Dagestan. Kalau saja fighter Dagestan itu tidak hebat dan tidak punya rekor yang bagus, sudah pasti UFC tidak menyukainya. Seperti contohnya melihat sikap UFC kepada Umar Nurmagomedov dan Magomed Ankalaev. Kedua fighter ini sangat rendah hati dan penuh sopan santun, maka UFC seperti tidak pernah terburu-buru untuk mencarikan mereka lawan. Bahkan UFC pun tidak terburu-buru membawa Magomed Ankalaev untuk mendapatkan title shot, pada rekornya nyaris sempurna. Apalagi melihat sikap UFC kepada Beneil Dariush, tidak seperti sikap UFC kepada Alex Pereira. UFC itu butuh figur yang menarik. Kita lihat saja Kevin Holland. Apakah rekornya bagus? Justru sebenarnya rekornya buruk, karena nanti kalah, nanti menang. Tapi UFC selalu secepat kilat mencarikan Kevin Holland lawan, walaupun baru 1 bulan yang lalu tanding. Itu semua karena Kevin Holland punya figur yang menarik. Dan itu yang sedang dilakukan oleh JK Saragi. Gua tekankan sekali lagi, fighter itu tidak melulu harus seperti fighter Dagestan. Biarkan mereka mencari daya tarik sendiri. Dan buat yang menghujat JK Saragi, ketika suatu saat JK Saragi kalah, apa kontribusimu kepada Indonesia? Apakah sudah lebih berprestasi daripada JK Saragi? Atau cuma bisa main HP sambil rebahan? Sorry kalau gue emosi. Gue cuma minta kalian semua respect kepada JK Saragi, karena cuma dia yang bisa mewakili Indonesia di panggung sebesar UFC. Bayangin, dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia, cuma satu fighter yang bisa masuk UFC. Kurang bangga apa kita kepada JK Saragi? Kalah ataupun menang, kita harus tetap respect kepada JK Saragi. Oke, kita kembali lagi obrolin soal penyebab kemenangan JK Saragi. Yang pertama, training camp 5 bulan penuh. Keseriusan JK Saragi untuk menjadi fighter Indonesia pertama yang menang di UFC bukan kaleng-kaleng. Saking seriusnya, JK tak pernah pulang sedikit pun selama 5 bulan. JK harus siap digembleng dan merasakan latihan yang tidak biasa di Amerika, dan harus memaksakan dirinya menerima semua menu makanan yang sudah diatur pelatih. JK rela tidak pulang selama 5 bulan demi mengharumkan nama Indonesia. Yang kedua, JK berada di kelas yang tepat. Mengingat kelas lightweight sudah sangat padat dan dipenuhi para monster, ya bayangin aja, fighter yang non-rankingnya di kelas lightweight aja. Fighternya sekelas Tony Ferguson, Conor McGregor, Paddy Pimblett, Ottman Azaitar, Ignacio Bahamondes, Grant Dawson, Christos Giagos, Gregor Gillespie, Clay Guida, Nasrat Haqparast, Cash Hoover, Alia Quinta, Damir Ismagulov, Michael Johnson, Guram Kutalaze, Mark Manson, Terence McKinney, Jay Miller, Renato Moicano, Thiago Moises, dan masih banyak lagi. Coba bayangin kalau JK ketemu mereka, di mana mereka tahan pukul semuanya. Dengan tinggi badan 173 cm, bisa dibilang JK adalah salah satu fighter paling pendek di kelas lightweight. Nah, dengan berat badan yang lebih, tentu akan sedikit lebih lambat gerakan JK. Sedangkan dengan bobot 145 pound atau berada di kelas featherweight, gerakan JK bisa lebih cepat, sebagaimana dulu Conor McGregor meng-KO Jose Aldo. Terlebih lagi, yang paling JK andalkan adalah strikingnya. Apalagi, JK sudah punya power yang sangat kuat. Jadi yang diperlukan JK hanyalah berat badan yang ideal, untuk bisa mendapatkan porsi yang tepat, untuk bisa punya kecepatan maksimal. Dan kita lihat kecepatan JK Saragi di kelas featherweight semakin gila. Saking cepatnya, JK mampu meninju Alexander dengan sangat amat bersih, dengan timing yang sangat tepat, akurasi yang sangat tinggi, dan power yang mematikan, membuat Alexander tidak bisa berkutik sama sekali. Faktor ketiga, JK mampu menahan takedown. Ketika JK hendak mau di takedown, JK mampu menghindar, dan lalu melakukan gimmick dengan melakukan percobaan takedown juga, sehingga Alexander tidak melakukan percobaan takedown lagi.
Awalnya juga gue pesimis ketika JK malah dikasih fighter asal Brazil, di mana rata-rata fighter Brazil punya Brazilian Jiu-Jitsu yang sangat bagus. Dan di saat 1 menit berjalan, Alexander sudah berhasil mengambil kaki JK Saragi, namun untungnya JK mampu melepasnya dengan sangat sempurna, hingga JK mampu melakukan serangan yang sangat mendadak. Ya, kita tahu semua, kelemahan JK Saragi sudah dibongkar oleh Ansul Jubli. Ground fight-nya JK Saragi masih buruk, namun tentu hal ini sangat disadari oleh Coach Mark bahwa JK Saragi buruk dalam hal ground fight. Maka para pelatih seolah menjadikan JK seperti Israel Adesanya atau Alex Pereira, di mana mereka punya striking level dewa, namun tidak punya ground yang bagus. Maka cara terbaiknya adalah punya takedown defense level dewa juga, sehingga para grappler kesulitan menghadapi Adesanya dan Alex Pereira. Dan para pelatih berhasil membuat JK Saragi tidak mempan ketika diajak bertarung di bawah. Faktor keempat, JK adalah underdog. Kalau menurut Charles Oliveira, menjadi underdog justru adalah sebuah kekuatan, dimana kalau kita kalah maka bukan masalah besar, tapi kalau menang maka menjadi hadiah besar. Kalau kata Sule mah nothing tulus, jadi tidak terlalu berat bebannya. Faktor kelima, striking JK memang bagus. Kekuatan terbesar JK Saragi adalah strikingnya. Tapi sorry banget nih, untuk level UFC, striking JK masih banyak kekurangannya. Ini gue bahas apa yang gue lihat ketika JK melawan Alexander, dimana ada beberapa yang harus JK perbaiki. Yang pertama, Alexander selalu berhasil melakukan low kick, dan JK tidak bisa menghindarnya. Namun sesuai julukannya, yaitu si tendangan maut, JK bagaikan Umar Nurmagomedov yang langsung membalasnya dengan beberapa tendangan bagus. Yang kedua, jangkauan JK sangat pendek. Jangkauan JK adalah 69 inci, sedangkan Alexander 73 inci. Karena rata-rata jangkauan fighter kelas featherweight adalah 71 inci ke atas, seperti Volkanovski 72 inci, dan The Korean Zombie 71 inci. Yang ketiga, blok JK masih kurang bagus. Dalam pertarungan 1 menit, sudah banyak serangan Alexander yang masuk, tanpa berhasil ditangkis oleh JK. Bahkan ada front kick yang masuk tanpa blok sama sekali, menyerang dada JK. Yang keempat, JK belum bisa melakukan pressure. Hal ini tentu sangat penting untuk membuat lawan kebingungan dalam menyerang. Semakin kuat pressure-nya, maka akan semakin kecil ruang gerak dari lawan. Namun justru, JK berhasil di-pressure oleh Alexander. Ketika ada serangan Alexander yang membuat JK terpojok di pagar oktagon, namun bagusnya JK adalah dia bisa seperti Dustin Poirier, yaitu ketika di-pressure dan terpojok di pagar oktagon, malah justru mampu melakukan counter yang sangat mematikan, bahkan hingga Alexander terjatuh. Tapi ya segitu aja dulu saran dari gua untuk JK Saragi yang terhormat. Karena tentu kita harus berterima kasih kepada JK membuat nama Indonesia dan bendera Indonesia berada di dalam oktagon UFC bersama dengan usia UFC yang baru saja genap 30 tahun. Semoga kedepannya JK semakin hebat dan fans MMA Indonesia tahu berterima kasih. Sekian dan terima kasih.